Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Yas Angela Lauri dengan NIM 210211060201 dari Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas jaringan dan komunikasi data untuk tugas 4.6.6 Lab View, Wired and Wireless, NIC Information. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuka PDF-nya dan di sini dibagi menjadi dua part. Yang pertama, identify and work with PC and ICs, dan part yang kedua, identify and use the system tray network icons. Nah, di sini langsung saja pada part 1, step 1, use the network and sharing center. Pada bagian A, di sini kita diminta untuk membuka control panel. Di sini sudah saya buka. Nah, ini control panel. Kemudian di sini kita diminta untuk klik view network status and task di bawah network and internet heading. Kita change adapter setting dan kita buka Wi-Fi adapter. Kemudian lanjut pada step 2, work with your wireless NICs. Di sini kita diminta untuk enable wireless NIC, enable. Nah, kemudian jika wireless network connection tidak terkoneksi ke jaringan manapun, di sini kita diminta untuk right click and select connect or disconnect. Nah, di sini karena sudah terkonek ke SSIDs, lanjut ke right click wireless network connection, kemudian kita lihat statusnya. Nah, di sini ditampilkan informasi-informasi tentang koneksi wireless kita, dan di sini ada pertanyaan, what is the service set identifier atau SSID for the wireless router of your connection. Nah, di sini SSID koneksi saya adalah Galaxy A32532F, kemudian untuk speednya 72,2 MB per second. Klik detail. Kemudian ada pertanyaan, what is the MAC address of your wireless NIC? Di sini MAC address-nya adalah 58.00.E3 dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan, do you have multiple IPv4 DNS server list? Di sini saya tidak memiliki multiple IPv4 DNS. Namun kalau ada multiple IPv4 DNS, di sini jika IPv4 yang pertama ini tidak terkoneksi atau ada masalah ataupun unresponsive, nanti akan digunakan IP berikutnya atau DNS berikutnya, dan begitu seterusnya. Kita buka command prompt. Kemudian kita ketikkan. Nah, di sini ada informasi-informasi yang sama sudah kita lihat tadi pada network connection detail. Wi-Fi untuk wireless LAN, adapter Wi-Fi 2, sama seperti yang di sini, informasi yang sama. Pada step yang berikutnya, kita close, kita diminta untuk masuk ke wireless properties. Nah, di sini kita tekan security tab. Nah, di sini ada informasi security type, encryption type, kemudian ada network security key. Di sini kalau kita ingin melihat hidden password atau security key ini, dapat kita tekan show karakter. Nah, kemudian kita oke saja. Kemudian kita lanjut pada step yang berikutnya. Di sini kita diminta untuk disable. Kita connect, kita enable kembali. Kemudian kita connect atau disconnect. Nah, di sini akan ditampilkan pop-up. Di sini akan ditampilkan pop-up window yang akan menunjukkan koneksi terkini PC kita atau jaringan terkini kita bersamaan dengan list of SSIDs that are in range of the wireless NICs of your PC. Bersamaan dengan SSID yang berada dalam jangkauan wireless NIC kita. Jadi kita dapat menyambungkan atau mengkoneksikan ke SSID manapun dengan connect, memasukkan passwordnya, dan nanti akan terkoneksi dengan SSID tersebut. Nah, di sini saya sudah terkoneksi dengan Galaxy A32532F. Lanjut ke step yang ketiga. Di sini kita akan masuk pada work with your wired NIC. Dari sini kita diminta untuk lihat Ethernet.
Nah, di sini kita diminta untuk melihat status window-nya. Karena di sini saya tidak tersambung pada kabel Ethernet, jadi di sini saya tidak bisa mengakses statusnya. Namun sama seperti untuk pada Wi-Fi wireless adapter, di sini kita dapat tekan klik kanan dan lihat status. Kemudian kita dapat mengakses seperti biasa. Untuk Ethernet dapat diakses tampilannya akan seperti ini sama. Namun itu untuk Ethernet dan ini untuk Wi-Fi status. Kita dapat mengecek lebih detail dan dapat melihat wireless properties-nya, Ethernet properties-nya di sini. Kita close. Di sini kita dapat melihat juga detailnya pada IP config /all untuk Ethernetnya di sini. Baik, kita lanjut di sini untuk part 2, identify and use the system tray network icons. Untuk step yang pertama, use the network icon. Di sini kita diminta untuk klik network icon. Kemudian akan ditampilkan pop-up window SSIDs yang berada dalam jangkauan wireless NIC. Nah, kemudian di sini kita klik network and internet. Kita masuk pada change adapter option. Change adapter option. Kita klik Wi-Fi dan kita disable. Sudah kita disable, kemudian kita akan examine your system tray. Memeriksa tray system. Kita klik network icon lagi yang tadi. Kemudian Wi-Fi ini kita sudah disable, jadi di sini tidak ada SSID yang terjangkau atau berada dalam jangkauan karena untuk NIC-nya sudah di disable. Sama seperti Ethernet juga dapat kita disable. Sama caranya seperti untuk Wi-Fi wireless adapter tadi, ini kita dapat disable. Kemudian kita lanjutkan pada step yang kedua, yaitu identify the network problem icons. Nah, di sini karena kita sudah disable Wi-Fi dan Wi-Fi atau Ethernetnya, Ethernet adapter, di sini kita akan melihat bagaimana sistem atau PC kita memperbaiki atau otomatis meriksa atau mendeteksi permasalahan mengapa koneksi itu tidak bisa. Nah, di sini kita masuk, kita buka kembali network and internet setting. Kita lihat di sini ada button troubleshoot. Di sini kita tekan untuk resolve the network issue. Nah, ini dilakukan oleh sistem atau PC kita. Nah, di sini akan mendeteksi problem atau mendeteksi masalah. Nah, di sini kita pilih untuk Wi-Fi. Masalah pada Wi-Fi 2, Wi-Fi adapter. Nanti akan ditampilkan apa permasalahannya. Nah, di sini the Wi-Fi 2 adapters is disabled. Jadi di sini agar kita dapat memperbaikinya, kita harus Wi-Fi adapter itu enable. Nah, di sini dapat kita perbaiki secara otomatis atau PC-nya dapat memperbaikinya secara otomatis dengan menekan try this repairs as an administrator. Namun, kalau ada permasalahan atau tidak bisa secara otomatis, di sini dapat kita lakukan secara manual. Kita close. Secara manual dapat kita buka pada change adapter setting dan ya seperti biasa kita klik kanan pada Wi-Fi 2 dan kita tekan enable. Nah, di sini sudah enable untuk Wi-Fi 2 sudah bisa diakses kembali dan dapat dikoneksikan atau disambungkan ke jaringan atau network. Kemudian ada pertanyaan, why would you activate more than one NIC on a PC? Nah, ini dikarenakan atau tujuannya agar PC multi NIC kita dapat mengakses jaringan. Nah, kita dapat menghubungkan satu NIC ke jaringan contoh local network A dan menetapkan alamat IP. Kemudian kita dapat menghubungkan NIC yang kedua ke jaringan lokal atau local network B dengan menetapkan alamat IP yang lain juga. Jadi seperti itu, sekian penjelasan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.